Baik. Saya punya penyakit GERD. Kalau perut kembung, enaknya tidur tengkurap agar bisa membaik. Apakah diperbolehkan tidur tengkurap dalam kondisi di atas, Ustadz? Jawabannya adalah diperbolehkan. Kenapa? Karena tidur tengkurap itu hukumnya tidak diperbolehkan. Atau lebih detailnya lagi, makruh. Dan sesuatu yang makruh akan hilang ketika ada hajat. Itu kaidah dalam fikih. Ya, sesuatu yang makruh akan hilang dengan hajat. Ya. Apabila ada hajat, maka hilang sesuatu yang makruh tersebut. Artinya diperbolehkan apabila ada hajat. Tetapi sebelumnya saya ingin menyinggung beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ini. Karena video saya, dan kita memang lagi sedang program ini dengan Revcon TV, yaitu kembali menggalakkan Revcon TV dengan cara video tanya jawab 1 menit. Video saya yang sebelumnya tentang hukum tidur di atas perut, ada yang ditanyakan. Di antara yang ditanyakan adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi. Rasul SAW pernah melihat seseorang laki-laki yang tidur di atas perutnya. Faqal, inna hadhihi dha'jah la yuhibbuha Allah. Sesungguhnya tidur macam seperti ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Abu Dzar berkata, Abu Dzar Al-Ghifari, marra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji' ala batni farakadani bi rijlihi wa qala ya Junaidib innama hadhihi dhi'jatu ahli an-nar. Nabi Muhammad SAW pernah melewatiku dalam keadaan aku sedang tidur di atas perutku, yaitu tengkurap. Farakadani birijlihi. Rakadha ini adalah menendang, menggerakkan atau mengenakan aku dengan kakinya. Sebagian ada yang bertanya, masa sih Rasulullah SAW melakukan seperti itu? Maka jawabannya, kita membaca hadis dan kita harus percaya dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Apa yang terlintas bahwa tidak cocok Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu dibuang jauh-jauh. Begitu cara memahami hadis. Kita membaca hadis dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama. Farakadani birijlihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam rakadani, yaitu dengan kakinya beliau memberitahukan aku dengan kakinya. Maka sebagian ikhwah yang berkomentar ada yang mengatakan, masa si Rasul? Itu karena perasaan kita yang tidak menerima hadis semaksimal mungkin. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan, bahwa ada yang banyak bertanya, Ustadz, kalau saya lagi sakit mah seperti ini, saya lebih enak tidurnya tengkurap. Atau lagi pijat, saya tidurnya lebih enak seperti ini. Maka jawabannya para ikhwah, ada kaidah di dalam perihal adab. Ini kan urusan adab. Ini bukan urusan ibadah. Para ulama mempunyai kaidah, al-amru fil adabi yuhmalu ala nadb, wan nahyu fil adab yuhmalu ala al-karahah.
apabila ada perintah di dalam perihal adab, maka perintah tersebut itu adalah bukan wajib, tetapi dianjurkan. Dianjurkan begitu. Sebaliknya juga, apabila ada larangan, seperti ini larangan, dan ini perihal adab, dilarang tidur di atas perut. Maka ini dibawa kepada kemakruhan, bukan haram. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa dia haram. Dan saya lebih condong kepada dia adalah haram. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama hadhi dhi'jatu ahlin nar. Sesungguhnya ini adalah tidurnya penghuni neraka. Maka, tetapi kita ambil pendapat jumhur bahwa dia makruh. Dan kaedahnya tadi, sesuatu yang makruh kalau ada hajat, apa? Terangkat kemakruhannya. Begitu cara memahaminya. Nah, sebagian yang mungkin bertanya-tanya memang karena tidak tahu. Pertama, tidak tahu bahwa apabila ada perintah dalam perihal hadis-hadis adab, bukan hadis-hadis ibadah, maka perintah tersebut dibawa kepada hukum apa? Dianjurkan, bukan wajib. Dan apabila ada larangan dalam perihal adab, maka larangan-larangan tersebut dibawa kepada hal yang makruh, bukan haram. Apabila dia makruh, maka terangkat kalau ada hajat. Saya beri contoh, sholat. Dulu ketika COVID, kita sholatnya pakai masker, betul? Ada pro kontra. Bolehkah sholat pakai masker, tidak boleh pakai masker, dan seterusnya. Maka para ikhwah, ini termasuk adab. Tidak ada berkaitan dengan perihal ibadah. Maka larangan sholat sambil menutup wajah itu adab. Dan terangkat dengan ada hajat. Berarti dia makruh. Terangkat kemakruhannya kalau ada hajat. Itu kaedahnya. Al-makruhu rufi'a idza wujidatil hajah. Yang makruh diangkat apabila ada hajat. Begitu cara memahaminya. Nah, ini komentarnya kemana-mana karena kenapa? Karena belum belajar satu, kaidah fikih. Yang kedua, usul fikih. Paham ya? Jadi begitu cara memahaminya. Karena banyak sekali komentar yang macam-macam, bahkan ada yang menghina, mencela dan seterusnya. Ya, mungkin inilah zamannya ya. Seorang pendakwah harus lebih berlapang dada, bersabar. Tapi saya ingin mengingatkan, bagaimanapun harus diingatkan kaum muslimin. Yakini baik-baik apa yang diucapkan, apa yang dituliskan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka bersadang-sadang, berkomentar. Dan saya yakin yang berkomentar itu, yang sangat menyakitkan itu, saya yakin bukan jamaah yang sudah ngaji. Termasuk di dalamnya yang saya harus nasihatkan, apabila Anda tidak setuju. Ini bukan hanya kepada saya, bukan hanya karena mengomentari video saya, bukan. Tetapi adab kepada ahli-ahli agama yang lain. Sadang-sadang bahasanya. Ya, sadang-sadang bahasanya. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Misalkan ada ustadz menjawab permasalahan A, kemudian Anda tidak setuju, maka enggak perlu Anda katakan, mohon maaf ustadz, saya tidak setuju. Enggak perlu. Ya, tidak perlu, tidak beradab yang seperti itu. Tidak beradab yang seperti itu. Nah ini. Tetapi kita sebagai pendakwah harus lebih melapangkan dada di zaman sekarang. Tapi saya sebagai pendakwah harus menasihati jamaah saya agar beradab saat menulis, saat juga berkomentar. Ya. Adapun yang lain-lain dari orang-orang yang memang tidak
masuk ke dalam dakwah sunnah, kemudian dia berkomentar kasar, berkomentar yang sangat kasar, ya itu memang sudah kebiasaan mereka. Mungkin mereka diajarinya seperti itu. Tapi saya harus menasihati jamaah saya yang mengikuti dakwah sunnah, maka hati-hati dengan lisan dan komentar. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadmanni ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku di antara dua lahinya, lahi itu ini, dua gerahamnya dua gigi rahangnya, lahi itu rahang. Ya. Siapa yang bisa menjamin di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan dua pahanya, yaitu sesuatu di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, aku jamin dia surga. Maka sadang-sadang dengan berkomentar. Bahkan tidak sedikit, Allahu a'lam itu benar atau tidak, komentar di dunia maya dari negeri ini sangat tajam. Ya. Mudah-mudahan itu tidak benar. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Kalau itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.